Kita buka Lukas pasal 9, kita baca ayat 22 sampai 25 ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25. Kita buka dengan sebuah observasi ya, sebuah observasi. Di sini kan Yesus berkata mengenai orang yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya. Ini kebalikan dari apa? Mengafirmasi dirinya, ya, menyangkal diri ya kebalikan dari mengafirmasi diri. Mengafirmasi diri itu apa ya? Berarti mengafirmasi diri itu adalah selalu berkata ya kepada diri sendiri. Kalau menyangkal diri ya artinya ya berkata tidak pada diri sendiri, ya, sesimpel itu. Dan memikul salibnya, memikul salib ini gambaran yang sering didengar sering dilihat sama orang yang mendengar Yesus, ya, memikul salib. Karena apa? Karena mereka itu hidup dalam masa penjajahan Romawi, dan dalam masa penjajahan Romawi itu cukup sering orang itu melihat pemandangan orang-orang yang disalib ya. Mungkin agak mirip seperti kalau orang tinggal di negara pada umumnya lah ya. Cukup sering kan mereka melihat orang ditangkap polisi gitu ya. Orang apa itu misalnya kena razia polisi misalnya, lalu kemudian ditangkap. Ya itu kan cukup sering ya. Nah sama, jadi di Romawi ya orang cukup sering melihat pemandangan orang itu ditangkap ya sama tentara Romawi, lalu kemudian dihukum. Dan seringkali salah satu pemandangan yang dramatis yang orang-orang itu nanti bisa nonton, itu adalah melihat orang yang memikul salibnya. Ya, jadi itu sesuatu yang pemandangan yang lumrah, figure of speech yang mereka bisa pahami ya pada zaman itu dalam konteks itu. Dan Yesus mengatakan orang yang mau mengikut aku, jadi mengikut Yesus ini juga istilah yang mereka familiar. Jadi tentu saja seorang murid Rabi Yahudi yang mengikut gurunya, ya gurunya kemana ya dia pergi ke sana. Kalau gurunya ke Yerusalem dia ke Yerusalem. Kalau gurunya pergi ke Betania dia pergi ke Betania dan seterusnya ya. Jadi seorang murid yang mengikut gurunya. Nah Yesus kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya. Ini mereka bisa pahami ya, berarti kebalikan dari mengafirmasi diri. Memikul salibnya, nah ini saya kira mereka juga bisa paham karena mereka pernah melihat orang memikul salib. Ya. Tapi artinya apa buat kita? Jadi kita memahaminya bagaimana di zaman kita ya, menyangkal diri, memikul salib di dalam mengikut Yesus. Ya. Nah ini ada beberapa tafsiran ya, nanti kita akan melihat. Tetapi kita fokus dulu kepada yang pertama, yaitu menyangkal diri, ya, kebalikan dari mengafirmasi diri. Nah ini saya mulai dulu dengan satu observasi, ya, observasi yang dilakukan, yang dijabarkan sama Leon Morris di sini. Dia mengatakan bahwa kalau kita perhatikan manusia, termasuk diri kita melihat bahwa diri kita ini sangat attach sama diri sendiri, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau orang mau bikin assessment yang objektif, itu orang harus mengundang pihak ketiga. Pihak yang bukan diri orang yang di-assess itu untuk melakukan assessment. Dan kalau bisa, pihak itu sejauh mungkin dari orang yang bersangkutan. Nah ini sekarang saya supply dengan pengalaman pribadi saya ya. STT tempat saya bekerja, itu kan pernah beberapa kali dinilai. Ya. Kan memang semua sekolah ya dinilai ya. Tiap 5 tahun kan diakreditasi itu namanya ya, dinilai. Nah ketika terjadi proses penilaian, yang dikirim untuk menilai asesor itu selalu tidak boleh dari kota yang sama. Jadi misalnya STT tempat saya bekerja ini kan di Jakarta. Asesornya itu tidak boleh dari Jakarta. Gak boleh satu kota gitu. Mau dari Jogja boleh ya, mau dari Aceh juga boleh, mau dari Papua lebih bagus gitu ya. Dari kota yang lain. Pertanyaannya kenapa aturannya seperti itu ya? Kenapa harus dari kota yang lain? Karena anggapannya begini, kalau dari kota yang sama lebih gampang untuk nanti kong kali kong ya.
Kamu lakukan ini buat saya lakukan itu buat kamu lain kali gitu. Ya, jadi dari pengalaman itu saya kemudian mengkaitkan juga dengan komentar dari asesor waktu hari pertama dia datang. Dia datang langsung dia ngomong begini, kenapa kita butuh assessment dari pihak yang lain? Karena orang itu tidak bisa melihat tengkuknya sendiri, dia bilang. Nah ini, wah gambaran yang menarik ya. Manusia itu tidak bisa melihat tengkuknya sendiri. Benar juga ya, kita itu bisa lihat tangan kita. Kalau di kaca kita mungkin juga bisa lihat jidat kita ya. Tapi melihat tengkuk itu kayak agak susah ya. Kayak pakai kaca pun agak susah, mesti 2 kaca gitu kan. Melihat tengkuk, nggak bisa ya. Ada beberapa bagian tubuh itu kita tidak bisa melihat dengan mudah. Nah, tapi orang lain bisa melihat dengan mudah. Melihat tengkuk orang lain, gampang ya, lihat tengkuk orang lain, sangat mudah. Nah sama, kita itu melihat diri sendiri, kalau kemudian kita yang sendiri disuruh untuk melihat diri kita, seringkali kita punya bias yang kelewat positif. Nah ini tentu kan bukan berarti kita nafikan sama sekali ya. Kalau diri sendiri menilai, memeriksa diri sendiri itu sama sekali nggak valid, nggak perlu didengarkan, itu kan juga salah. Karena di dalam sebuah assessment, memang juga dipertimbangkan itu self-assessment ya. Jadi dalam suatu proses assessing, itu kan juga ada yang namanya self-assessment. Jadi kayak sendiri menilai diri sendiri itu. Lu nilai gimana gitu ya. Tapi selalu membutuhkan juga assessment dari pihak ketiga. Jadi bukan pihak pertama saja, tapi juga pihak ketiga. Nah, dari Leon Morris, dia mengatakan, kenapa begini? Karena diri kita itu dengan gampang menjadi tidak tepat penilaiannya ketika berkaitan sama diri sendiri. Makanya selalu butuh pihak ketiga juga. Pertanyaannya kenapa? Ini dikaitkan dengan pengamatan yang kedua. Tapi kenapa kalau itu berurusan dengan orang yang kita tidak kenal, ya jadi kita pihak yang jadi asesor nih ya. Orang yang tidak kita kenal, kita dengan lebih mudah, jauh lebih mudah, itu kita menjadi objektif. Bener nggak? Kalau kamu disuruh menilai anakmu sendiri, istrimu, atau ini, musuhmu, orang yang kamu kenal dan kamu kayak benci banget sama dia, dengan gampang kamu jadi tidak fair. Betul ya? Tidak fairnya kalau yang orang kamu kasihi ya jadi nilainya 10 semua gitu ya. Kalau orang yang kamu benci nilainya jadi 0 semua gitu ya. Atau negatif ya. Kalau orang yang tidak kamu kenal, kamu jauh lebih gampang jadi objektif. Ya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena kita ini selalu berangkat dari diri sendiri. Ya, itu dulu. Jadi kita tidak menghakimi dulu ya, kita tidak bilang ini bagus atau jelek. Tapi as is memang kita begitu, ya. Manusia itu ya begitu. Manusia itu selalu berangkat dari dirinya sendiri. Ya, itu impuls natural kita. Tapi kita bukan tidak bisa melakukan sesuatu mengenainya. Ya, bisa ya, buktinya kayak tadi itu bikin assessment. Kalau kita mau berimbang ya oke. Berangkat dari diri sendiri, diakomodir. Sini saya mau lihat self-assessment kamu bagaimana. Tapi juga kemudian orang lain menilai, orang yang tidak dikenal. Nanti yuk kita pertimbangkan sama-sama. Ya. Nah oke, jadi kita perlu dua-duanya. Dan ini memberi kita satu pengetahuan bahwa diri kita itu somehow ada relasi istimewa dengan diri sendiri. Ya, jadi kalau urusannya sama diri sendiri, kita itu seperti diri kita itu lebih istimewa di hadapan diri kita sendiri dibandingkan orang lain di hadapan diri kita. Ya, jadi kita itu menilai diri sendiri itu somehow jauh lebih istimewa dan itu terdapat pada semua orang ya, semua orang begitu. Oke. Lalu poin yang ketiga. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hal yang salah atau ini sesuatu hal yang kurang baik lah setidaknya ya. Bener nggak? Kalau kamu tanya kepada orang-orang di jalan nih ya, kamu survei gitu. Siapa di sini yang mengatakan bahwa kalau sendiri menilai diri sendiri lalu kasih nilainya 10 gitu, itu nggak apa-apa gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Kira-kira kamu akan menjumpai orang-orang di jalan itu akan menjawab apa gitu terhadap survei kamu itu ya? Bahwa kita itu mengistimewakan diri sendiri dan kemudian itu fine-fine aja gitu. Kira-kira berapa banyak yang mengatakan, ya benar, itu fine-fine aja.
Dan berapa banyak yang mengatakan, enggak sih, somehow saya saya melihat itu ada masalah juga, cuman saya nggak tahu itu masalahnya apa gitu. Atau saya nggak harus tahu masalahnya apa. Tapi untuk saya itu bermasalah sih memang. Tapi saya juga setuju bahwa itu human nature. Tapi itu bermasalah. Kira-kira ya, kita akan mendapati kebanyakan orang atau banyak orang setidaknya, akan menilainya begitu. Ya, yaitu apa? Yaitu satu, memang manusia itu pada dasarnya egois. Egosentris setidaknya ya, kalau bukan egois, kayaknya terlalu kasar, terlalu judgmental bilang egois ya, egosentris lah setidaknya ya. Tapi kedua, bahwa juga cukup luas kita terima, bahwa orang yang egois atau egosentris setidaknya, itu kurang bagus. Ya, egois itu somehow, secara moral tidak acceptable. Egosentris, somehow kekanak-kanakan. Mungkin kayak secara moral, ya maybe masih bisa ditoleransi karena semua orang juga begitu. Tapi somehow kekanak-kanakan gitu. Kita itu punya anggapan umum bahwa orang itu kalau bisa tidak egosentris itu akan kita nilai lebih dewasa, lebih bagus. Ya, ini juga satu pengetahuan umum, betul ya? Kayaknya kita secara umum menilai seperti itu. Oke, lalu kita berangkat dari situ. Tapi kenapa sesuatu yang kita sudah ketahui sebagai bagus, itu kebanyakan orang juga menilai orang lain ya. Kalau menilai diri sendiri sih kebanyakan kita akan bilang kita tuh lulus ya. Tapi kalau kita menilai orang lain, jadi kita coba lihat, kita bikin survei lagi gitu ya. Menurutmu, dalam dunia ini lebih banyak orang yang egosentris, walaupun tahu egosentris itu somehow kekanak-kanakan, atau orang yang egois, walaupun tahu egois itu somehow secara moral agak kurang? Lebih banyak orang yang begitu, atau lebih banyak orang yang sudah tahu egosentris itu kekanak-kanakan, egois itu secara moral kurang, dan mereka sukses menjadi tidak egois. Sukses menjadi tidak egosentris. Menurut kamu, orang yang berhasil mewujudkan idealisme yang kita sama-sama tahu sebagai benar ini, lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau kita bikin survei itu di jalanan, saya kok cukup yakin kebanyakan kita menilai bahwa manusia itu gagal dalam hal ini. Benar ya? Manusia itu gagal. Dan khususnya manusia lain, orang lain. Jadi kita kalau survei kepada kita masing-masing gitu ya. Menurutmu manusia itu rata-rata egois atau enggak gitu? Ya, lalu biasanya jawabannya adalah ya egois gitu. Menurutmu rata-rata manusia itu tahu nggak bahwa dia itu egois? Tahu. Tahu nggak bahwa itu nggak bagus? Tahu. Tapi egois nggak? Egois. Kira-kira begitu ya. Oke. Lalu kita masuk kemana? Ya, kita masuk ke sini. Apa hubungannya egosentrisme atau egoisme? Ini dua hal berbeda ya. Kalau egosentrisme itu kayak anak kecil gitu ya. Dia selalu mulai dari diri, dia melihatnya kepada diri sendiri. Itu somehow cuman kayak apa ya, belum cukup dewasa aja gitu. Tinggal tungguin waktunya, nanti dia makin dewasa. Somehow ada tempatnya, khususnya pada waktu dia masih kecil itu rada-rada ya innocent juga lah seperti itu. Gak harus kita katakan, wah inilah orang berdosa ya. Gak harus juga ya, karena setiap bayi ya dia mulai dengan dirinya sendiri sih. Ya, saya kira itu cukup natural aja. Cuman egoisme, nah ini lain lagi. Egoisme itu adalah memanfaatkan orang lain, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan apapun termasuk Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, nah ini sesuatu yang saya kira lebih malevolent gitu ya, lebih malicious gitu. Jadi kayak lebih jahat gitu ya dibandingkan dengan sekedar egosentris ya. Kalau egosentris itu kayak ya kekanak-kanakan aja gitu. Nah sekarang kita mau memeriksa apa hubungannya ini sama Tuhan ya, apa hubungannya egoisme atau egosentrisme ya, dua hal yang berbeda ini dengan teisme ya, dengan kepercayaan soal Tuhan itu ada. Nah secara umum kata Leon Morris, saya kira ini ya sedikit banyak kita bisa setuju juga ya, kita bisa mengamini. Teisme itu menyediakan check and balance, menyediakan semacam batas, ya, penjagaan, akuntabilitas, supaya egoisme kita itu ada batasnya gitu. Jadi in check gitu. Jadi teisme itu membatasi, menjaga, mengkontrol egoisme kita, ya.
Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan kita akan akuntabilitas dari diri kita. Ya, kita itu akuntabel, kita itu pada satu hari akan ditanyai, akan diminta pertanggungjawaban oleh yang bukan diri kita, oleh lian, ya, oleh the other. Dan yang lain itu, yang meminta pertanggungjawaban kita itu adalah sumber daripada diri kita. Ya, jadi yang daripada yang kita berasal, origin of the universe. Dan dia itu penyelenggara alam semesta yang memelihara kita. Dan dia itu adalah pemerintah dari alam semesta yang memimpin segala keberadaan kepada titik akhirnya. Dan dia juga adalah tujuan dari keberadaan. Jadi alasan keberadaan adalah dia yang meminta pertanggungjawaban dari setiap kita itu. Dia itu juga adalah alasan keberadaan. Nah ini teisme punya kepercayaan itu. Maka teisme itu somehow, kata Leon Morris, lebih ada kendali ya terhadap egosentrisme dan juga egoisme ini. Lebih in check ya. Sementara di dalam peradaban-peradaban yang tidak mempercayai ini, apapun itu ya, entah itu dalam bentuk deisme atau dalam bentuk ateisme atau agnostisisme atau dalam bentuk juga New Age movement ya, karena kalau jadi ini saya tulis saja lah ya. Dalam ateisme, dalam deisme, dalam panteisme, seperti New Age movement itu panteisme ya. Nah kalau ateisme kira-kira begini, Tuhan tidak ada ya. Dalam deisme Tuhan tidak peduli. Tidak peduli dan juga tidak turut campur ya. Dia itu persetan lah dengan kita itu mau baik mau buruk ya. Dalam panteisme Tuhan adalah kita dan juga sebaliknya kita adalah Tuhan. Jadi Tuhan dan kita satu gitu ya. Gak ada Tuhan, gak ada kita gitu. Itu cuma satu aja, Tuhan / diri kita ya. Nah dalam opsi ini hakimnya nggak ada. Jadi nggak ada check and balance. Dalam opsi ini, hakimnya ada sih, tapi nggak bekerja hakimnya. Lagi cuti gitu ya. Nggak masuk kerja dia. Jadi nggak ada pengadilan. Hakimnya ada, tapi pengadilannya nggak ada. Dalam opsi ini, hakimnya adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita hakimnya, diri kita juga yang dihakimi gitu. Jadi kayak nggak ada pihak lain. Jadi kita tidak dihakimi oleh lian, tapi sama diri sendiri yang sama aja akhirnya nggak ada penghakiman ya, karena kayak diri kita menilai diri kita biasanya ya sudah cocok ya, selalu sudah lulus ya, karena kan nggak ada perbedaan. Jadi dalam ketiga hal ini tentu tidak ada check and balance ya dalam egoisme itu, karena yang ada hanya diri kita. Jadi kalau ada ego lalu ada alter ego lian ya. Nah itu baru bisa terjadi adanya check and balance. Tapi ini kan tidak ada ini di dalam panteisme. Ini kan gak ada hubungannya sama ini dalam deisme. Atau ini sama sekali gak ada dalam ateisme. So, menurut Leon Morris cukup logis kalau kita bilang di luar teisme, maka tidak ada akuntabilitas, maka jangan heran kalau orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan yang menghakimi, ya mereka cenderung lebih selfish lah, ya cenderung lebih selfish. Walaupun nanti kita akan lihat orang-orang Kristen juga tidak kalah selfish ya, tapi ya kalau kita lihat kan, malah orang-orang yang ateis bisa lebih generous, bisa lebih bermoral, bisa lebih etis, bisa lebih dalam segala hal seringkali ya, bukan seringkali lah, kadang-kadang ya. Atau ya 50-50 lah, sehingga kita kadang-kadang orang mengatakan begini, sebenarnya agama sama moralitas itu ada nggak sih hubungannya? Kayaknya nggak ada gitu ya. Ya beberapa orang itu punya konsep seolah-olah kayak kalau masyarakat tidak bermoral obatnya adalah agama gitu. Tentu kita tahu ini Indonesia ini sudah merupakan laboratorium besar ya mengenai tesis itu, dan jawabannya itu tesis yang keliru ya, karena kita ini sudah kurang beragama apa ya, beragama banget lah, Indonesia itu agamis banget. Tapi secara moralitas kan, ya kita lihat sendiri lah ya.
Mungkin KPK bisa lebih tahu lah gitu ya. Kita itu bermoral apa tidak. Tapi intinya saya itu adalah apa? Di satu sisi ada orang-orang seperti Leon Morris yang mengatakan bahwa teisme itu kasih akuntabilitas, kasih pagar, kasih kayak penjagaan, sehingga orang itu tidak out of control, dia punya selfishness. Tapi di sisi yang lain kita melihat fenomena dalam kenyataannya bahwa orang-orang yang beragama itu juga bukan tidak egois, ya juga bukan tidak egois. Tapi kemudian kita bertanya jadinya ya, tapi ada nggak bedanya egoisnya orang yang beragama dengan egoisnya orang yang tidak beragama? Ada nggak bedanya? Egoisnya orang ateis, selfishness dari orang ateis dengan selfishness daripada orang yang religius. Ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan, you name it ya. Ada bedanya nggak? Saya kira ada bedanya dan ini kayaknya kita cukup sering dengar, boundary to cliche ya, kalau saya mengatakan. Perbedaannya adalah mungkin yang satu adalah terus terang, yang satu lebih tersamar ya. Jadi yang satu itu selfishness-nya itu lebih kayak ya terang-terangan aja gitu ya. Yang satu itu lebih tersamar. Jadi kita perlu berpikir lebih ya, melihat lebih ke balik penyamaran itu untuk bisa mendeteksinya. Walaupun ini saya tidak membatasi hanya ya penyamaran ini pada orang-orang beragama sih ya, tapi juga orang-orang bermoral pada umumnya. Yaitu apa? Yaitu kalau kita mendeteksi adanya ini ya, kalau orang beragama kan demi Tuhan ya, demi kemuliaan Tuhan, demi kemajuan dari gereja atau kekristenan atau supaya tidak mempermalukan Tuhan atau kekristenan ya, kira-kira begitu ya kalau orang beragama berputar di urusan yang tidak terlihat. Kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan, ya hal-hal yang kayak seperti intangible gitu ya, di satu sisi. Tapi kalau orang-orang yang ateis mungkin ya, atau deis, atau maybe juga panteis, mereka mengatakan ya mungkin nggak seperti itu ya. Kan kita nggak pernah dengar orang ateis bilang for God's sake gitu ya kayaknya. Ya, mungkin pernah sih, tapi kayak just figure of speech ya. Tapi mereka bilang mungkin demi rakyat ya, demi rakyat. Demi kebaikan ya, for goodness sake gitu ya. Jadi bukan for God's sake, tapi for goodness sake ya. Jadi goodness, God ya kayak oke, ini lebih nggak usah sebut-sebut Tuhan gitu ya. Atau demi kemanusiaan ya. For the sake of humanity. Gitu. For the sake of humanity, ceasefire misalnya. For the sake of humanity, yuk kita chip in untuk satu cause yang baik ya, sumbang-sumbang duit gitu ya. Dan seterusnya demi kemajuan ya di sisi yang lain, demi kemajuan mungkin kemanusiaan akan dikorbankan ya. Kalau yang tadi demi kemanusiaan kemajuan dikurangi kecepatannya atau apapun ya, demi apapun ya. Kalau orang Kristen demi kemuliaan Tuhan, demi kerajaan Allah. Kalau orang yang tidak Kristen atau tidak percaya adanya Tuhan ya, lebih tepatnya mungkin demi rakyat, demi umat manusia, demi kemajuan, demi kebaikan, demi keadilan, demi yang lain gitu ya. Tidak pernah sih kayaknya demi setan atau demi keburukan atau demi ketidakadilan atau demi kesia-siaan itu nggak pernah ya. Kalau demi bla 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 itu hampir selalu yang didemiin itu demi hal yang baik ya. Betul nggak? Kita nggak pernah dengar itu ya. Demi keburukan, yuk kita sama-sama berjuang demi keburukan. Nggak ada ya. Demi ketidakadilan, yuk kita lakukan ini. Kan nggak ada orang gitu ya. Selalu demi keadilan, ya, demi belas kasihan, demi rakyat kecil, selalu gitu ya. Nggak pernah. Demi orang-orang kaya dan 1% yang paling berkuasa, yuk kita bikin begini-begini ya. Coba kamu bikin apa itu? Penggalangan dana yang di internet apa? Kita bisa itu ya. Kita bisa bikin Elon Musk makin kaya gitu ya. Kita bisa bikin perusahaan energi makin berkibar. Yuk kita bisa, yuk kita tolongin. Coba saya mau lihat laku nggak? Nggak laku lah ya. Kita bisa itu biasanya nolongin orang-orang miskin yang sakit kan begitu ya, atau apapun gitu. Jadi selalu itu demi kebaikan, demi kebaikan. Tidak pernah itu demi hal yang buruk ya. Apalagi ini demi saya. Kamu bikin kampanye kita bisa itu ya, kampanye apapun ya, GoFundMe gitu ya. Itu adalah selalu coba kamu bikin satu campaign demi diri saya bisa memuaskan egoisme saya. Saya mau tes, kira-kira menurutmu bisa laku nggak itu? Kamu dapat uang berapa gitu? Kalau GoFundMe untuk saya having fun, that's it. Tebakan saya sih ya,
Saya nggak pernah benar-benar ngecek sih ini ya secara statistik. Tapi tebakan saya, campaign kayak begitu nggak akan laku gitu. Tapi kalau demi anak-anak di Gaza, ya, demi keadilan sosial, demi masa depan, kalau di gereja mungkin demi kemuliaan Tuhan, ya, demi kemajuan kerajaan Allah, itu akan jauh lebih laku. Tapi kita lihat, menurutmu sendirilah ya, menurut pengamatanmu, yang demi begini ini kira-kira segampang itu nggak orang manggut-manggut? Segampang kalau mereka ditanya, menurutmu manusia itu egois apa enggak gitu? Coba kamu bandingkan dua itu. Kalau orang tanya di tepi jalan nih, menurutmu orang egois nggak? Kan kayaknya kebanyakan orang aja, ya orang egois gitu ya. Menurutmu egois itu jelek nggak? Ya jelek sih, kebanyakan orang kan bilang gitu ya. Tapi kemudian kalau ditanya gitu, menurutmu orang yang mengatakan ini demi kebaikan, demi rakyat, demi kemajuan, demi kemuliaan Allah, demi kerajaan Allah, berapa persen sih orang seperti itu sebetulnya tulus? Tiap orang yang mengatakan itu, semuanya itu tulus. Menurutmu? Kira-kira dia akan dengan mantap mengangguk, iya dong semuanya itu tulus. Gitu nggak kira-kira? Loh emangnya ada yang nggak tulus ya? Ya tulus lah pastilah. Orang kan itu bilang demi rakyat, ya pasti demi rakyat lah. Demi rakyat kecil, ya pasti demi rakyat kecil lah. Demi kebaikan, ya pasti demi kebaikan. Kira-kira menurutmu gimana? Orang-orang ini akan dengan mantap mengatakan itu nggak? Saya kira enggak ya. Dengan mantap kita bisa mengatakan, ya tentu saja orang-orang di jalan itu akan, ya enggak dong lihat orangnya ya gitu ya. Ya dunia ini kan gak ideal. Ini bukan Taman Eden, kira-kira kan begitu ya. Orang akan bilang gitu. Kita cukup yakin bahwa result dari surveinya kira-kira begitu. Ya, jadi orang-orang di jalan pun itu akan setuju bahwa manusia pertama egois. Kedua tahu bahwa egois gak bagus. Ketiga orang-orang yang mengatakan bahwa yang dia lakukan bukan demi motif egois tapi demi motif ini istilah yang dipakai sama Auguste Comte ya. Auguste Comte itu seorang ateis ya, tapi dia menurunkan istilah ini yang sering dipakai sama orang teis ya. Altruis ya, kebalikan daripada egois itu altruis ya, kebalikan dari selfisme. Kalau selfisme itu kan kayak apapun demi diriku, kalau altruis apapun demi yang orang lain gitu, alter ya, demi alter ego gitu, demi ya altruisme. Jadi kalau kemudian dikatakan manusia itu yang mengatakan motif saya altruis, mereka itu tulus, saya kira kebanyakan orang akan mengatakan enggak lah, tidak sesimpel itu, lebih kompleks. Ya, kita kira-kira settle dengan itu saya kira. Nah ini pengamatan mengenai fenomenanya. Yaitu orang pada umumnya, sekali lagi orang itu pada umumnya adalah egois. Sudah tahu egois itu gak bagus, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga, tetapi pengetahuan itu tidak menolong. Ya, pengetahuan bahwa egois itu gak bagus, gak menolong. Tapi keempat, dia sendiri mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu orang lain itu, termasuk yang mengatakan egois itu, termasuk yang mengatakan bahwa dia itu tidak egois, sebetulnya egois juga. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan motif saya tidak egois itu sebetulnya egois juga. Oke, nah ini kita settle dengan ini. Nah lalu kemudian kita mau mengatakan apa? Kita mau mengatakan, jadi sebetulnya setelah kita mengamati semua ini, sebetulnya ada nggak sih efeknya religiusitas untuk menghantar orang keluar dari egoisme dan masuk lebih kepada apa yang dia sendiri yakini sebagai lebih baik, yaitu altruisme. Ya, apakah itu menolong nggak, korelatif nggak? Kira-kira bener nggak tuh orang tuh makin religius itu makin tidak egois dan makin altruis? Is that so? Ataukah hanya orang itu menganggap diri lebih altruis, tapi sebetulnya motif-motifnya tetap egois juga?
Nah ini yang mana? Ya, jadi apakah religiusitas, ini pertanyaan risetnya ya, apakah religiusitas hanya membuat orang itu sekedar menjadi egois dengan lebih canggih, ataukah betul-betul menjadi orang yang tidak egois? Ya, religiusitas. Nah itu pertanyaannya. Ya. Tapi kita tinggalkan dulu itu, kita masuk ke poin yang ketiga ya, poin yang berikutnya ya. Yaitu kita bisa mengamati masyarakat yang pada akhirnya itu sudah coba menghidupi secara lebih belak-belakan egoisme ya, selfisme itu dihidupi secara belak-belakan. Ini saya kira kita bisa runut kepada mungkin ya sejak munculnya studi-studi mengenai bahwa egoisme itu tidak selalu buruk. Ya, jadi selfish itu nggak selalu buruk. Ada banyak orang bikin studi mengenai itu, khususnya sejak era modern, ya, sejak era Aufklärung. Misalnya aja kalau kita melihat kepada Fable of Beasts dari Bernard de Mandeville, ya, yang mempengaruhi Adam Smith di dalam dia menulis Wealth of Nation, misalnya ya. Nah, pada periode itu ada perdebatan ya di antaranya ya orang-orang seperti Bernard de Mandeville dengan Marquis de Condorcet, ya, Marquis de Condorcet, yang mana yang satu mengatakan bahwa egoisme itulah yang membuat dunia ini berputar. Jadi manusia itu ya harus egois gitu ya. Kita harus mengakomodir egoisme, kita harus menunggangi egoisme, karena itulah yang membuat orang itu berjuang. Jadi kalau orang itu dipaksa untuk menjadi altruis, hasilnya dia akan tidak sungguh-sungguh. Dan kalau dia nggak sungguh-sungguh, semua orang menderita lah. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ada dua kubu di sini. Yaitu kubu yang satu bilang egois itu bagus, kubu yang lain bilang egois itu nggak bagus. Gitu. Yang bilang egois itu nggak bagus, ya tentu saja kita tahu ya, itu adalah orang-orang sosialis. Gitu. Ya. Henri de Saint-Simon misalnya ya, Henri de Saint-Simon itu terus diteruskan nanti sama Auguste Comte ya, yang bikin studi mengenai altruisme ya. Nah ini lawan dari Bernard de Mandeville gitu, yang kayak bilang, oh ya saya mungkin perlu jelasin dulu ya, Fable of Beasts itu kayak gimana ya. Itu fabel ya, jadi kayak fabel ditulis sama Bernard de Mandeville itu. Dia cerita mengenai sarang lebah gitu. Jadi kayak dia bilang di sarang lebah itu ada satu sarang lebah yang ramai sekali ya, itu seperti sebuah kota yang mana itu lebah-lebah itu sibuk bekerja dan mereka thriving gitu, kayak banyak makanan. Tapi ada beberapa keluhan gitu. Keluhannya apa? Keluhannya adalah banyak maling dibilangnya. Banyak maling, banyak masalah sosial, kejahatan dan seterusnya. Jadi mereka itu lebah-lebah itu harus mengunci, mereka punya tabungan madu gitu ya. Jadi ada mesti digembok ya. Jadi kemudian ada lebah-lebah yang mengeluh, ada banyak pencuri gitu. Tapi jangan khawatir karena di kota itu ada polisi juga, ada tukang kunci juga ya. Tapi maling itu selalu bisa membobol lah ya kuncinya dan selalu bisa outsmart polisi gitu. Jadi ya ini polisi dan maling makin pinter polisinya, malingnya makin pinter malingnya, makin pinter polisinya dan seterusnya gitu ya, kejar-kejaran. Nah tetapi itu sebuah sarang lebah yang sibuk dan hidup sekali gitu. Satu ketika ada lebah filsuf yang kemudian bikin ide bahwa kita ini akan hidup lebih baik kalau kita ini sama-sama memikirkan kepentingan orang lain gitu. Nah ini lebah filsuf sosialis gitu ya. Kita pikirkan nasib dari lebah lain gitu. Bayangkan kalau kamu sendiri kena curi gimana ya. Terus kemudian kita ini kalau sama-sama tidak saling mencuri, kita bisa menghemat uang, tidak perlu bayar keamanan lebih banyak ya. Dan maybe kita bisa alokasikan dana itu untuk dana sosial sehingga si pencuri yang terpaksa mencuri karena lapar tidak harus mencuri karena siapa sih mau jadi pencuri dan seterusnya kalau tidak terpaksa. So masyarakat lebah itu dibayangkan akan jadi lebih baik ya, karena segala kekayaan dari hasil kerja keras ini akan bisa lebih dinikmati lah ya, ketimbang kita itu menginvestasikan untuk keamanan ya, kita bikin masyarakat lebih makmur dengan distribusi yang lebih baik, ini akan bikin masyarakat lebah ini lebih bisa enjoy, mereka punya wealth kira-kira gitu ya, karena masyarakatnya lebih aman. Nah tapi dalam ceritanya Bernard de Mandeville ini kemudian terjadi apa? Ketika pencuri makin sedikit, pabrik gemboknya tutup ya.
Jadi mulai banyak pengangguran yang tadinya kerja di pabrik gembok, ya bikin gembok, itu nggak bisa kerja lagi. Lalu polisi juga banyak dipecat ya, karena nggak diperlukan polisi. Penjaga penjara juga nggak diperlukan lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya dalam Fable of Beasts itu, Bernard de Mandeville mau menunjukkan bahwa yang membuat dunia berputar itu adalah selfishness. Gitu. Setiap lebah itu memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi egoisme ini nggak buruk-buruk banget, kayak kira gitu ya. Nanti mungkin memuncak dramatisasi dan popularisasinya itu dalam filmnya Oliver, saya lupa itu, Wall Street. Yang pertama Michael Douglas, tokoh itu, Oliver Stone ya, kalau salah sutradaranya ya. Dalam salah satu pledoi yang dia bacakan di sebuah pengadilan karena dia dituduh fraud, terancam penjara sekian belas tahun dan seterusnya. Dalam pleidoinya kemudian dia mengatakan, ya tapi greed is good, I believe greed is good. Ya, jadi kira-kira begitu ya, keserakahan itu baik. Ya tentu orang-orang seperti The Mandeville atau even Adam Smith tidak akan mengatakan se-ekstrim itu ya, greed is good. Saya rasa juga Oliver Stone juga tidak setuju dengan itu, saya kira ya. Dia kan taruh itu dalam bad light sebetulnya. Tapi banyak orang yang percaya ini, ya banyak orang yang percaya ini. Atas nama apa? Atas nama Adam Smith ya. Atas nama Bernard de Mandeville, yaitu menjadi egois itu bagus untuk keseluruhan, khususnya dari Adam Smith ya, karena dia juga tulis itu Moral Sentiments selain Wealth of Nation, dan itu adalah dia punya karya etika. Kalau Wealth of Nation lebih ke ekonomi, ya ini lebih ke etika, dan Smith itu kan seorang profesor etika sebetulnya ya, jadi dia punya ekonomi juga bukan ekonometri gitu ya, bukan ya, dia tulis itu, tapi sebenarnya lebih ke arah etika ekonomi itu di dalam tulisan dia Wealth of Nation ya. Nah tapi intinya Smith itu kemudian percaya bahwa kalau masing-masing orang mencari kepentingannya sendiri, itu akan secara global itu menjadikan masyarakat itu lebih baik gitu. Jadi kalau secara partikular tiap-tiap orang itu mencari kepentingannya sendiri, secara umum kemakmuran itu akan meningkat ketimbang kalau tiap-tiap orang mencari kepentingan orang lain. Kemakmuran secara umum justru akan lebih nggak sebagus itu, ya. Dan kemudian kita suka punya contoh yang lain lah ya, soal ya coba aja lihat itu ya Jerman Barat sama Timur gitu ya. Saya masih ingat waktu saya remaja itu nonton film yang dibintangi sama Arnold Schwarzenegger kalau nggak salah ya, sama satunya lagi itu siapalah zaman-zaman itu gitu. Satunya lagi kayaknya Dolph Lundgren kalau salah ya, Red Dragon atau apalah gitu ya, saya agak lupa ya. Lalu satu ketika itu tokoh yang digambarkan sebagai agen rahasia atau polisi dari Barat gitu. Kemudian dia memamerkan, ini gue dapat jam dari ini ya, kita tuker-tukeran jam gitu. Di akhir filmnya itu ya, kita tuker-tukeran jam. Gue kasih jam gue ke dia kasih jam gue ke gue gitu. Dia ke gue gitu ya. Jadi kayak kita tuker-tukeran cendera mata gitu. Lalu di akhir film kayak, nah itu sisi ideologisnya ya. Ideologis Barat lah ya. Temennya terus ketawain dia gitu. Ya lalu dapat jam Rusia, jam busuk kan itu kan. Dia bilang gitu ya. Sementara yang lu kasih ke dia kan jam Swiss yang bagus gitu ya. Nah ini jam Rusia, busuk gitu. Dan kita setuju itu ya. Saya sebagai produk tahun 80-an ya, itu sangat percaya itu gitu, bahwa barang-barang dari negara-negara sosialis itu busuk-busuk ya, dan kayaknya ada benar juga ya gitu ya. Karl Zeiss yang Jerman Barat sama Jerman Timur kan kayak, ya memang ada beda build quality ya. Mobil-mobil kayak apa gitu, mobilnya Rusia apa sih, mobil-mobil Eropa Timur itu apa sih, Lada gitu ya kayaknya ya, terus apa lagi gitu. Nggak bagus kan kalau yang di Barat kan bagus-bagus ya, BMW, Mercedes gitu ya, Audi ya, apalah, kan bagus-bagus. So ya kayaknya orang dalam satu sistem yang dibikin secara artificial untuk lebih memperhatikan orang lain ketimbang diri sendiri, lebih memperhatikan masyarakat ketimbang diri sendiri, lebih memperhatikan keseluruhan ya pemerintah atau whatever ketimbang diri sendiri. Kayaknya lebih busuk ya hasilnya ya, lebih nggak bagus itu. Sementara masyarakat di mana kasih insentif kepada orang yang makin egois itu, makin bagus masyarakatnya. Oke. Tapi ada akibat-akibat yang kita tidak bisa
nggak bisa sangkali juga, ya. Nah, akibat-akibatnya ini dijabarkan sama Leon Morris. Di antaranya dia ada jabarkan 7 akibat. Akibat yang pertama itu kembalinya tribalisme, ya. Jadi kayak neo-tribalism gitu. Dan tribalisme ini secara satu sisi seperti lebih absurd daripada tribalisme yang lama. Gitu. Kalau tribalisme yang lama itu kan kayak perang suku, itu juga cukup absurd, ya. Nah, zaman sekarang ini lebih absurd lagi gitu. Kalau perang suku kayak bunuh-bunuhannya lebih ada alasan gitu, ya. Mungkin kayak apa? Dia yang bunuh kakek gua gitu, ya. Sekarang gua bunuh dia gitu, kayak lebih ada alasan gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak gitu. Karena dia pendukung kesebelasan pihak lawan gitu. Ya. Lalu kemudian kalau ketahuan ada di antara kerumunan orang-orang yang pendukung kesebelasan pihak sepak bola, ya, lawannya gitu, terus bisa dipukuli, ya, sampai mati dan seterusnya. Kan seperti lebih absurd, ya. Dan di sisi yang lain di sisi sosial orang bisa dibunuh bukan hanya badannya tapi juga secara sosial dibunuh. Kita melihat adanya ini, ya, cancel culture gitu. Culture untuk menghancurkan sama sekali eksistensi sosial, khususnya dalam media sosial, ya, dari orang-orang yang tidak disukai secara massal gitu. Ya, cancel culture, saudara tahulah itu, ya. Nah, ini tribalisme yang muncul di dalam masyarakat yang selfish dan mengglorifikasi selfishness, ya. Dan coba membenarkan itu, merasionalisasi itu gitu. Kalau bukan saya, siapa lagi yang melindungi kepentingan saya gitu. Semua orang juga egois, ya apa salahnya saya juga egois. Nah, pada akhirnya melahirkan tribalisme seperti itu, ya, tribalisme. Karena bagaimanapun kita itu masih punya, kita itu adalah ciptaan yang diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Jadi ketika keterciptaan sebagai makhluk sosial ini kita sempitkan menjadi egoisme, nah egoisme yang sosialis itu jadinya tribalis, ya. Jadi kayak saya hanya memikirkan kepentingan golongan saya gitu. Kalau secara individual kan saya hanya memikirkan kepentingan diri saya gitu, ya. Tapi karena kita makhluk sosial, mau nggak mau kita sosial juga, ya. Akhirnya ya saya hanya memikirkan kepentingan golongan saya, gitu, ya. Suku saya, agama saya, golongan saya deh pokoknya, lingkaran saya, ya, dan seterusnya. Tribalis, ya. Ini tribalis juga berlaku di gereja. Kalau di gereja mungkin tribalisme denominasi agama, denominasi gereja gitu, ya, atau apapun, denominasi teologi, ya, tribalisme teologi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga, ya, domestic violence gitu. Tentu domestic violence ada di mana-mana, dari zaman dulu juga ada saya kira, ya. Tapi kita melihat urusan-urusan seperti domestic violence itu memiliki karakteristik yang berbeda pada zaman ini. Kenapa berbeda? Karena pertama dari individualisme yang kemudian melahirkan kayak satu rumah seperti tidak ada hak atau tidak ada kewajiban juga terhadap rumah yang lain gitu, ya. Jadi kayak ini urusan rumah tangga gue gitu. Jadi kayak terjadi satu bentuk opresi di dalam satu lingkaran, itu seperti lingkaran yang terdekat yang lain pun itu tidak ada hak dan kewajiban untuk kemudian turut campur dalam tanda kutip, ya. Oke, jadi itu penyebab akibat, ya, yang kedua dari kehidupan yang tidak ada check and balance dari Tuhan sehingga menjadi lebih selfish gitu. Nah, itu yang pertama tadi tribalisme, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang lebih marak sepertinya. Yang ketiga, munculnya geng-geng kejahatan, ya, mafia, yakuza, kartel narkotika Meksiko dan seterusnya. Kita melihat ini menjadi satu masalah sosial yang, ya, tentu saja bukan zaman dulu nggak ada, ya, tetapi pada zaman kita masuk ke dalam satu level yang lebih tinggi. Dan jawabannya kenapa? Salah satunya mungkin adanya ketidakpedulian terhadap orang lain yang seperti lebih radikal, ya.
Jadi kekejaman itu juga menjadi lebih menjadi-jadi di dalam dunia itu. Jadi kelompok yang satu melihat kelompok yang lain betul-betul cuma sebagai alat ya, atau sebagai barang atau sebagai penghalang yang sama sekali mereka tidak mempedulikan penderitaannya atau eksistensinya ya. Jadi kelompok-kelompok gangster ya, mereka itu biasanya sangat setia kawan, sangat melindungi, sangat baik sama yang dalam lingkaran sendiri. Tapi kalau sama yang di luar betul-betul kayak bisa hostile banget jika perlu ya. Itu ciri khas daripada mentalitas gangster ya. Dan itu juga ekstensi daripada itu tadi ya, menyingkirkan Allah sebagai check and balance dari selfishness kita, lalu karena kita makhluk sosial, lalu kemudian ya masih ada kayak sentimen-sentimen sosial kita ya, setia kawan, tapi karena itu sudah dibengkokkan kepada selfishness, jadi setia kawannya sama satu geng aja gitu. Yang ketiga ya. Yang keempat, bisnis perang. Pernah nggak dengar soal bisnis perang? Perang itu bikin miskin. Iya, kalau terjadi di negaramu. Bikin kaya kalau terjadi di negara orang lain yang kepadanya kamu jualan senjata. Lebih kaya kamu. Ya, karena perang itu pakai senjata. Senjata itu mahal loh. Ya. Tembak-tembak satu rudal berapa juta dolar itu. Jadi perang itu, dan kalau kamu dalam keadaan perang itu sama dengan kalau kamu dalam keadaan sakit ya. Kayak apa ya? Berapa mahal pun kamu bayar gitu. Ya, bayar yang ngutang juga udahlah. Kita pikirin besok gitu. Ya utangnya numpuk juga udahlah besok aja. Yang penting hari ini gue nggak boleh mati gitu. Hari ini gue harus menang. Gitu. Ya, so baik perang maupun sakit itu sama-sama bisa jadi bisnis ya, sama-sama bisa jadi bisnis karena ada keharusan, necesitas di sana. Dan ngomong-ngomong perang itu sebenarnya bisa diatur, ya perang itu bisa diatur, bisa dikompor-komporin, bisa diatur, bisa dimulai, ya, bisa dikobarkan ya dan seterusnya. Dan itu sangat menguntungkan. Ya sangat menguntungkan beberapa pihak, khususnya pihak-pihak yang bisa bikin senjata, of course ya, dan nggak semua orang bisa bikin senjata by the way, ya karena itu kan juga investnya panjang dan mahal gitu. Hanya beberapa negara lah bisa menguasai bisnis itu, dan mereka diuntungkan, obviously, ya. Dan kita nggak punya buktinya, ya pasti ya, ini kan contended issues ya, kita nggak punya buktinya, tapi kita bisa bertanya, kira-kira itu ya, kita bisa bertanya, dan ini sudah pasti. Salah satu dasarnya apa? Lagi-lagi egoisme. Cuman egoismenya di dalam border negara. Ya, bordernya negara gitu. Kalau tadi egoismenya bordernya itu geng, ya, lalu keluarga, lalu suku, atau apa itu kayak tribes itu kan nggak harus tribes yang darah ya, tapi tribes yang nggak tahu lah hobi, sepak bola dan segala macam. Nah ini tribesnya itu state ya, state. Jadi egoisme dalam level state gitu. Bisnis perang, ya bisnis perang. Atau yang kelima ya, egoisme yang ini masih dalam, kalau ini berlaku dua ya, bisa dalam batas-batas state maupun yang kedua dalam batas-batas perusahaan. Ya, jadi bisa dalam skala nasional atau internasional atau dalam skala multinasional ya. Jadi ini tapi masih sama sih motifnya, yaitu apa? Yaitu egoisme ya, yaitu apa? Kalau kita melihat adanya pengaturan-pengaturan dalam ordo kekuasaan global yang mana satu perusahaan yang punya cabang di puluhan negara, ya itu bisa mengatur sedemikian rupa sehingga negara-negara yang ada, khususnya yang lemah, itu menguntungkan dia, ya menguntungkan dia gitu. Misalnya apa? Kepala negaranya bisa diatur, ya aparat hukumnya atau legislatornya bisa diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan perusahaan itu, gitu. Ya, merugikan konsumen, membahayakan konsumen itu sih siapa yang pikirin? Gitu. Yang penting profit gue gede, gitu. Maupun ya mengatur bagaimana supaya pajaknya itu bisa murah gitu. Ya, apa itu kita bicara mengenai tax haven dan segala macam ya. Yang dibicarakan sama Panama Paper dan segala macam kan bicara itu ya. So, ya. Ini praktik yang orang semua tahu lah. Orang semua tahu ya, ini sesuatu yang tahu sama tahu. Tapi kita tahu di belakang itu sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi sama ya, egoisme. Bener gak? Egoisme. Cuman egonya itu bukan skalanya itu diri saya ya, pasti enggak lah ya. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional ya,
negara-negara tertentu yang bikin bargain ya, trading dengan negara yang lain, bikin bargainnya itu merugikan negara lain sebetulnya ya. Lu jual barang mentah ke gua ya, lu nggak boleh jual barang jadi karena nanti gua akan sanction lu dengan ini dan segala macam. Dan negara itu posisinya lemah, ya udahlah ngikut aja gitu. Tapi betul-betul dia sebenarnya dikeruk aja, dirugikan gitu, jual barang mentah itu ke sini. Padahal dia bisa bikin pabrik di situ dan value-nya jauh lebih gede dan dia bisa dapat uang lebih banyak gitu. Sementara negara ini duitnya udah banyak banget, yang itu tuh kayak hampir nggak ada duit gitu. Justru karena nggak ada duit, lu bisa dihabisin gitu. Bisa kita itu nggak harus jajan negara lu gitu ya. Tapi kita bisa mengambil untung dari tanah lu lebih banyak dari lu ambil untung dari tanah lu sendiri gitu. Dan kita bisa do it remotely gitu. Dan lu melakukannya dengan happy, merasa diri orang penting. Padahal pada dasarnya lu jongos kita gitu. Nah itu semua terjadi lah ya, kita tahu itu. Dan ya ini poin yang kelima. Ya. Poin yang keenam ya, aktivisme politik ya, ini sepertinya sangat altruis. Kita ini berkampanye mengedepankan, nggak tahu apa gitu, hak-hak binatang gitu ya. Kita berkampanye mengedepankan hak-hak mereka yang orientasi seksualnya itu minoritas gitu ya. Kita mengedepankan orang-orang yang rasnya atau etnisnya minoritas. Kita mengedepankan whatever gitu, causes yang minoritas. Tapi secara lebih teliti kalau kita perhatikan, ini bisa opresif juga ya, bisa menindas juga. Dan yang ditindas kadang-kadang itu justru mayoritasnya, ya kata Leon Morris. So ini bisa terjadi juga. Dan pada ujungnya itu apa? Pada ujungnya itu ya kalau kita perhatikan aktivisme politik ini, apakah betul ya yang diperjuangkan itu adalah penderitaan daripada orang-orang yang mereka katakan mereka sedang bela hak-haknya? Betul nggak sih? Ya, kalau kita mau jujur katakan, seringkali sama munafik ya dengan orang-orang agamis ya. Jadi para aktivis politis yang motifnya bukan religius secara apa ya, mereka secara eksplisit katakan bukan religius. Mereka tidak kalah munafik sih dengan orang-orang yang secara eksplisit religius ya, di dalam mengatakan bahwa yang mereka perjuangkan itu bukan demi mereka ya, tapi mungkin enggak sih sebetulnya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah ya ini epitomnya tentu self-kritik. Orang-orang Kristen yang mengatakan kami berjuang demi kerajaan Allah, tapi sebetulnya ya bukan ya, demi kekuasaan dari diri sendiri, kekuasaan dari denominasi sendiri ya, kekuasaan dari ya diri sendirilah basically. Ya cuman karena Kristen terus kita mengatakan seolah-olah itu jadi legit ya, tapi sebenarnya enggak juga. Ya itu tujuh hal yang menurut Leon Morris kita perlu cermati ya, sebagai akibat ya, atau konsekuensi yang dapat diamati dari penyingkiran Allah yang seolah-olah itu jadi tidak ada karena disingkirkan, lalu bisa kita itu tidak ada lagi akuntabilitas ya di dalam selfishness kita. Nah, untuk address masalah ini kita di sini relevan ya. Perkataan Yesus ya, Yesus mengatakan apa? Dia mengatakan, kamu tidak bisa mengikuti aku kecuali bahwa kamu menyangkal dirimu, memikul salibmu ya. Seperti juga anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian kamu yang mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Lalu dia memberikan alasannya kenapa ya. Alasannya ini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lalu alasan yang kedua, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya, oke. So, apa ini hubungannya? Ya pertama, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Itu bicara mengenai hidup yang diberikan oleh Tuhan
adalah hidup yang anyway kita akan spend ya. Jadi orang yang hidup bagi dirinya sendiri, orang yang hidup bagi orang lain, orang yang hidup bagi apapun. Pada akhirnya akan menjalani hidupnya dan hidupnya itu tidak bisa diberhentikan ya. Nggak bisa kayak, gue mikir-mikir dulu dong gue itu hidup mau gue apain ya. Jadi gue nggak mau spend dulu ya, so gue mau lambatin ya, gue mau pause dulu. Nanti gue pikir dulu ya, gue mau spend buat apa nih hidup gue gitu. Gak bisa ya, hidup tuh gak bisa dikantongin. Waktu tuh gak bisa dikantongin. Kalau duit kan bisa dikantongin ya. Kayak dikantongin tuh artinya kita gak belanja dulu hari ini. Kita mikir dulu. Sampai kita udah matang mau belanja apa. Nanti baru kita belanjakan. Kan bisa gitu ya. Tapi kalau hidup bisa gak digituin? Saya hidupnya itu mau ditukar sama apa ya? Mungkin memperjuangkan gitu supaya jadi penyanyi ngetop gitu. Atau kayaknya enggak cocok deh. Kayaknya gue gak bakat nyanyi deh. Kayaknya mau jadi... mau jadi politisi aja deh, kayaknya lebih asik kayaknya. Oh tapi jangan jadi politisi deh, kayaknya politisi nanti masuk penjara lagi ya, dianggap korupsi kan, atau apa gitu kan. Mau jadi guru aja deh, kayaknya lebih aman. Tapi kayaknya jadi guru nggak jadi apa-apa deh, kayaknya cuma jadi kacungnya pemilik yayasan deh kayaknya. Oke. Gue mau jadi apa ya? Kan kita nggak bisa ya mikir-mikir gitu terus sambil kita mikir-mikir kan waktunya jalan terus ya kan. Jadi itu namanya sudah kita spending time juga ya. Tapi untuk mikir-mikir itu, untuk bimbang-bimbang kan gitu. Jadi waktu itu tidak bisa dikantongin ya, nggak bisa ditabung untuk kemudian kita ya satu hari kita spend gitu. Ketika sudah matang kan tidak bisa. Maka orang pasti akan kehilangan nyawanya. Ya, orang pasti akan kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia kehilangan nyawanya, dia itu sebetulnya spend itu untuk apa ya? Apakah dia berusaha untuk Apakah dia berusaha untuk preserve nyawa itu, menyelamatkan nyawanya? Ya dalam artian dia mau simpan nyawanya itu. Ataukah dia itu mau spend hidupnya itu ya, dia habiskan hidupnya itu, kehilangan nyawanya itu karena Tuhan. Ya, dia ingin kehilangan nyawanya itu atau dia spend hidupnya, dedikasikan hidupnya karena Kristus, lebih tepatnya ya, karena Kristus. Dan kalau karena Kristus, itulah yang disebut sebagai dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Kristus. Ya. Dan ini artinya apa ya, memikul salib itu? Memikul salib, beberapa orang kata Morris artikan secara salah ya. Yaitu apa? Memikul salib itu dianggap sebagai, kan memikul salib itu susah ya. Memikul salib itu kan menderita ya. Memikul salib itu kan penuh dengan kesulitan. Jadi orang itu mengidentikan penderitaan yang manusia alami setiap hari sebagai salib. Tapi kata Morris ini salah, ya ini keliru. Sebab apa? Sebab kalau kita pikir-pikir ya, ini saya kira juga benar banget ya. Orang non-Kristen memangnya nggak menderita ya, nggak menderita juga ya. Kita suka ngomong apa ya? Jadi orang Kristen susah ya, nggak gampang hidup jadi orang Kristen. Lu kira aja hidup jadi orang non-Kristen gampang? Nggak juga. Jadi orang percaya Tuhan susah ya. Lu kira jadi orang ateis hidupnya nggak susah ya? Susah juga, sama. Kita jangan terlalu GR lah, seolah-olah kita tuh orang paling menderita sedunia. Enggak lah, mengikut Tuhan tuh sulit. Iya sulit sih, tapi hidup itu yang mana yang nggak sulit ya? Hidup itu ya selalu sulit. Ya nggak sih? Hidup itu nggak sulit kalau yang menanggung kesulitan orang lain. Biasanya orang itu hidupnya tidak terasa sulit karena ada orang lain yang menanggung kesulitan yang diakibatkan ulah dia kan gitu. Ya misalnya apa? Anak-anak kecil ya atau anak-anak remaja yang suka bikin hal-hal yang sembrono ya. Lalu akhirnya menanggung kesulitan siapa gitu? Naik mobil nabrak gitu ya. Lalu matiin orang gitu ya karena mengemudi terus mabok gitu. Ya mungkin dirinya sendiri nggak terlalu sulit gitu. Kenapa? Yang menanggung orang lain gitu ya. Yang menanggung bapaknya gitu ya. Atau yang menanggung karena bapaknya orang penting ya, atau orang yang berkuasa. Akhirnya orang yang ditabrak mati ya terima-terima aja gitu, dikasih duit sekedarnya terus ya udah lupakan aja, lu juga nggak bisa lawan dia ya. Ya akhirnya bungkam gitu. Jadi yang menanggung kesulitan siapa? Yang mati itu ya korbannya. Lalu yang ini ya happy-happy aja. Hidup nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi hidup itu bisa nggak dianggap nggak sulit? Ya bisa, karena yang sulit orang lain ya. Tapi pada umumnya hidup itu ya sulit, kira-kira begitu. Ya hidup itu selalu sulit. Jadi kalau kita bilang memikul salib itu ya menanggung kesulitan hidup, keliru. Ya kata Morris, keliru.
Kenapa? Ya karena kalau seperti itu, maka orang-orang yang beragama lain, orang-orang ateis malah ya, itu juga sama, memikul salib juga. Apa mereka sudah mengikuti Yesus? Kan enggak. Jadi kesulitan hidup itu ya bukan salib. Walaupun salib ya kesulitan, ya. Tapi tidak semua kesulitan hidup itu salib. Enggak. Salib itu yang Yesus katakan harus kita pikul setiap hari. Dan ingat, salibnya masing-masing nih. Ya, orang harus memikul salibnya. Bukan salibnya Tuhan yang dia pikul, bukan salibnya orang lain yang dia pikul, tapi salibnya sendiri. Nah, salib itu apa? Kalau salib itu cuma sekedar kesulitan hidup, jadi kayak, ya salib gua deh, gua nih orangnya apa ya, misalnya apa ya, napasnya bau jadi gak banyak teman gitu ya. Atau salib gua tuh apa ya, otak gua agak lelet gitu ya, bodoh-bodoh, jadi kayak hidup gua lebih sulit karena otak gua bodoh gitu ya. Jadi ini kesulitan hidup gua. Ya bukan lah. Ya bener sih, napas lu bau, otak lu lelet ya, tidak disukai orang, hidup lu sulit, itu benar. Dan salib itu menyulitkan, itu benar. Tapi bukan berarti bahwa kesulitan hidupmu itu salibmu. Tidak menjamin itu ya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa orang itu menanggung salibnya setiap hari. Untuk mengikut Yesus ada hubungannya sama menyangkal diri. Apa hubungannya penderitaanmu sama penyangkalan diri? Gak ada kan? Coba. Orang yang memangnya hanya orang altruis yang menderita kan? Tidak. Orang egois itu menderita juga loh. Coba pikir. Orang egois menderita nggak? Orang egois bikin orang lain menderita. Orang egois kepingin tidak menderita. Orang egois menderita nggak tapi? Menderita lah, arguably lebih menderita dari orang altruis. Kan gitu. Jadi, menyangkal diri, memikul salib tiap hari, mengikut Yesus, ini hubungannya apa? Baru kita bisa ngerti apa artinya memikul salib. Nah, Leon Morris memberikan solusi begini, saya kira ini tepat banget. Memikul salib itu adalah sama dengan menyangkal diri. Memikul salib itu adalah ini. Memikul penderitaan yang diakibatkan oleh kedagingan kita. Oleh natur berdosa kita. Oleh natur perlawanan kita kepada Tuhan dan segala kebaikan. Itu salib kita. Dan bagi tiap orang itu bisa beda. Karena dosa tiap orang bisa beda. Walaupun nggak beda banget ya. Bisa sama-sama juga, kayak si A egois, si B juga dosanya egois ya sama. Si A dosanya sombong, si B juga sombong ya sama. Tapi sombongnya si A sama sombongnya si B kan beda. Kan gitu. Ya, bukan hanya beda level, tapi beda jenis kan sombongnya, beda secara konkretnya kan beda. Nah itu. Ya, jadi maka bagi tiap orang salibnya ya beda-beda gitu. Maka memikul salib harus dikaitkan sama menyangkal diri, harus dikaitkan sama mengikuti Yesus. Kalau kita mengerti tiga ini dalam satu kesatuan, baru kita ngerti, oke, jadi memikul salib itu adalah mortification of the flesh. Seperti yang dikatakan Luther dalam 95 tesis dia, atau lebih tepatnya pengantar 95 tesis dia. Kan Luther mengantar itu dengan perkataan apa? Ketika Yesus mengatakan, pikulah salibmu ya, sangkalah dirimu. Yang dia maksudkan itu adalah mortification of the flesh. Ya, yang dia maksudkan itu adalah mematikan dosa-dosa kita. Ya, so itu. Jadi menyangkal diri sini dengan kata lain sama dengan metanoia, bertobat. Ya, jadi menyangkal diri itu artinya adalah berbalik arah hidup secara radikal dan secara total, ya, secara total, menyeluruh, tidak ada yang tidak. Nah, metanoia konsepnya orang Kristen ini novel ya, baru dibandingkan dengan metanoia versinya orang Yunani. Ini kata yang sama tapi dipakai secara berbeda. Itu agak mirip ya. Ini memang penulis Alkitab sering begitu ya. Kayak kata logos itu orang Yunani kenal itu. Tapi Yohanes memakai kata logos dengan cara berbeda. Gitu ya. Kata theos itu orang Yunani kenal juga ya. Theos itu kan dewa ya, Tuhan gitu. Tapi orang Kristen
Walaupun pakai kata yang sama, tapi pakai dengan cara berbeda gitu. Nah sama ini ya, metanoia itu ya kata yang dalam bahasa Yunani ya, yang dipakai orang Yunani sudah ratusan ribuan tahun dipakai, tapi orang Kristen pakai dengan arti yang sedikit berbeda. Ya, nah apa bedanya? Beda di sini, metanoia bagi orang Yunani itu artinya cuma sekedar nous ya, apa itu pikiran yang berubah. Jadi metanoia itu berubah pikiran. Mirip seperti apa ya, kalau kamu pesen Grab, terus kemudian kamu cancel, lalu ada pertanyaan ya, kenapa kamu cancel gitu ya, lalu salah satu opsinya itu apa, I change my mind gitu kan, saya berubah pikiran gitu ya, terus kamu cancel, atau kamu beli barang di Tokopedia, terus kamu cancel gitu ya, terus ya kenapa kamu cancel, I change my mind, kan gitu aja. Nah metanoia itu, I change my mind, that's it. Tapi metanoia dipakai sama orang Kristen itu lain gitu artinya. Apa bedanya? Metanoia bagi orang Kristen bukan cuma I change my mind, tapi maksudnya itu I change my way, ya, my life goals, I change my way gitu. Karena orang Kristen itu dikenal sebagai pengikut jalan itu. Dan kita tahu jalan itu beda sama ideologi ya. Kalau ideologi itu kayak cuman ide, cuman idealnya begini, lalu ya itu satu hal yang kayak apa ya, cuman dalam angan-angan gitu. Ya. Tapi kalau jalan hidup itu ya yang kamu jalani. Jadi orang itu bisa punya idealisme yang ya hari ini dia pegang apa, besok ganti lagi, besok lusa ganti lagi, bisa aja, gak masalah itu. Tapi kalau jalan hidup, gak bisa kita bilang jalan hidupmu apa hari Senin ini? Kemarin jalan hidupmu apa? Ya gak bisa lah, jalan itu ya harus dijalani sekian lama baru disebut jalan hidup. Kan namanya juga jalan. Bener gak? Kalau satu spot itu namanya, gak tahu, nomor rumah gitu ya. Kalau jalan itu harus cukup panjang, baru namanya jalan. Kan gitu. Ya, nah jalan hidupmu. Kamu itu menempuh jalan hidup yang mana? Gak bisa. Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu saya menempuh jalan hidup yang mana. Saya pilih-pilih dulu ya. Oke, saya menempuh jalan hidup yang ini. Loh yang gak bisa gitu. Jalan hidupmu itu yang mana, itu dievaluasi dalam 10 tahun terakhir. Dievaluasi dalam salah satunya pemeriksaan rekening bank kamu, aliran dana paling banyak untuk apa. Dievaluasi dari kamu punya pilihan-pilihan hidup, waktu kamu paling banyak spend untuk apa gitu. Ya. 10 tahun terakhir. Nah itu baru kamu terus bilang, oh jalan hidupku ini. Gitu. Kayak apa ya, kamu tuh gini deh, kalau dulu Uber ya, saya punya aplikasi Uber, sekarang nggak tahu udah kemana. Kayaknya udah kehapus sendiri ya kayaknya kalau nggak ada itu kan, udah tutup ya Uber ya. Itu kan ada laporan-laporan tuh, kayak, wow kamu tahun ini sudah jalan 2000 kilo gitu ya. Saya waktu itu suka ngeliatin, wih gue udah jalan 3000 kilo gitu ya. Itu kan kelihatan gitu, kamu jalan kemana aja ya. Bener kan? Nah, itulah jalan hidupmu dalam tahun terakhir. Nah, jalan hidupmu itu yang mana? Nah, Kristen itu adalah pengikut jalan itu. Bukan yang tinggal di address itu, atau orang-orang yang punya ide apa. Bukan. Tapi pengikut jalan apa. Itu Kristen. Nah, jalan hidupmu itu yang mana? Apa jalan hidupmu? Apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Ya. Nah, orang-orang Kristen ini pada pada hidupnya ya, pada masa hidupnya, orang-orang Kristen itu terpanggil untuk selalu melakukan ini, metanoia, pertobatan. Ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya adalah dua, kata Morris. Yang pertama, penghapusan dari kejahatan, dan yang kedua adalah berpaling dari manusia lama kita. Dan itu Alkitab pakai istilah ini. Mati, dikuburkan, dan bangkit bersama Yesus. Ya, itu istilah yang korelatif dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu korelatif dengan ini. Roma pasal 6 ayat 2-8 ya, menurut Leon Morris, mati, dikuburkan, dan bangkit bersama Yesus. Jadi kita mati bagi dosa, kita dikuburkan dalam persatuan kita dengan Yesus yang mati, yang tersalib, dan kita dibangkitkan bagi kehidupan yang baru. Ya, itu.
Itu adalah jawaban terhadap egoisme. Ya, jadi jawaban terhadap egoisme itu adalah mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus. Ya, 3 elemen itu. Nah, sekarang kita lihat sekilas itu artinya apa secara praktis ya. Nah, secara praktis ini ada hubungannya sama kejahatan. Ya. Nah, salib itu kan kita melihat di sini merupakan hukuman atas dosa. Salib itu penghukuman atas dosa. Salib itu dimaksudkan oleh orang Romawi, ada beberapa elemen dari salib ya. Salib itu juga tentu yang paling permukaan, yang paling jelas kelihatan, paling kentara. Itu adalah tindakan yang dilakukan orang Romawi terhadap subjeknya. Betul ya? Tindakan orang Romawi terhadap taklukannya. Itu yang paling kentara. Gak bisa disangkali deh. Orang Farisi kamu tanya salib Yesus artinya apa ya? Dia setuju artinya itu. Pontius Pilatus pasti setuju. Murid-murid Yesus juga setuju. Ya, itu lapisan pertama yang paling kelihatan. Lapisan yang kedua, salib itu kan pasti adalah apa? Kesuksesan orang Yahudi di dalam framing Yesus sehingga Yesus dimatikan sama orang-orang tidak bersunat. Yang mematikan Yesus itu bukan orang Yahudi, yang mematikan Yesus itu orang Romawi. Tapi yang menyebabkan orang Romawi kok bisa membunuh Yesus, sekelompok musuh-musuh Yesus orang Yahudi. Kan itu ya? Nah, ini lapisan yang kedua. Yaitu salib itu adalah kesuksesan musuh-musuh Yesus dalam menggunakan tangan orang-orang yang bukan umat Tuhan untuk membunuh Yesus. Ya. Tapi ada lapisan yang ketiga yang paling dalam. Lapisan itu apa? Salib itu adalah tindakan Allah. Tindakan Allah. Untuk menimpakan hukuman dosa kita kepada Yesus. Jadi salib itu adalah suatu tindakan pembalasan Allah yang adil atas dosa. Cuman korbannya adalah Yesus, bukan kita. Jadi kalau kita tanya ya, di satu sisi ya, Tuhan mengampuni dosa itu dengan cara apa? Leon Morris bilang, bukan dengan begini. Ya udah deh, nggak apa-apa kok. Kita kalau mengampuni orang kan sering gitu ya. Sorry ya gue telat. Udah gak apa-apa. Cuman telat sejam kok. Waktu bilang hati, gila lu. Sejam hidup gue yang gak kembali lagi itu, udah lu boroskan. Gak pakai permisi lagi. Kurang ajar banget lo. Tapi kita ngomong di depan, kan manusia itu sudah terlatih ya. Untuk sopan. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Cuman hidup gue doang kok. Kalau mau pasif agresif ya. Cuman hidup gue doang yang tidak berharga kok. Ini siapa lah gitu ya. Gak apa-apa. Waktu gue gak berharga. Gak kayak waktu lu yang berharga gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau mau pasif agresif gitu. Nah, Yesus itu ketika dia mati di kayu salib, dia itu menyatakan bahwa dosa itu serius buat Tuhan. Jadi Tuhan tuh membalaskan sampai tetes darah penghabisan. Ya, murkanya atas dosa. Tapi ditimpakan sama Yesus. Bukan sama orang. Bukan sama orang lain. Tapi sama yang paling dia cintai. So, itu adalah arti dari salib. Pembalasan atau penghukuman atas dosa. Tapi nggak cuma itu. Salib itu juga punya sisi yang lain, yaitu sisi apa? Pengampunan. Salib itu adalah pengampunan Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Tapi pengampunan yang dilakukan bukan dengan meringankan dosa, seolah-olah dosa bukan dosa, tapi pengampunan yang dilakukan dengan melihat dan mengakui dosa sebagai dosa, tapi Tuhan yang bayar. Nah, ini ada satu ilustrasi ya dikatakan sama Leon Morris. Dia katakan ada seorang kenalan dia itu diciak sama temennya. Diciak ini tau lah ya, kayak dimakan gitu sama temennya ya. Dibawa lari itu duitnya ya. Dan kemudian temannya itu jadi punya 2 pilihan ya. Pilihan yang pertama itu adalah tidak rela. Jadi terus-menerus itu mau memburu temannya yang mengambil uangnya itu dan bikin bagaimana supaya teman itu bayar itu. Tapi kan perkara begitu seringkali nggak berhasil ya. Orangnya menghilang ya. Lu cari pakai detektif pribadi nggak bisa juga, udah keluar uang banyak, tetap nggak ketemu orangnya gitu ya. Menghilang orangnya. Ya, oke. Lalu pilihan yang pertama, orang itu bisa begini. Saya
tidak bisa cari orang itu, saya nggak bisa ambil uang saya itu yang dicuri sama teman saya itu, tapi saya tetap tidak rela. Maka saya akan pikirkan cara bagaimana supaya saya akan dapat uang itu lagi. Walaupun mungkin dari orang lain. Jadi mungkin dia curi dari orang lain. Dia mungkin sudah belajar dari kehidupan, memang hidup itu tidak adil. Hidup itu adalah orang tidak ada yang bisa dipercaya. Maka saya akan jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Saya akan jadi orang yang bukan hanya dicurangi, tapi saya akan mencurangi orang lain juga. Ya, itu mungkin ya respon yang pertama. Tapi respon yang pertama ini mengakibatkan apa, kata Morris? Mengakibatkan kejahatan itu menang. Kenapa? Karena kejahatan jadi makin besar. Karena kalau misalnya ya, si A kecurian dari si B, lalu si A mencuri dari si C, karena si A ini merasa tidak rela, hidup itu tidak adil, karena uang saya kok diambil sama si B gitu. Saya mau ambil lagi uang saya, dia ambil dari si C. Yang terjadi adalah ada terjadi dua kecurian. Dari satu kecurian beranak jadi satu lagi, jadi dua kecurian. Nanti dia ambil dari si C ini kan uangnya diambil secara tidak adil, si C colong lagi dari si D gitu ya. Dan si D colong lagi dari si E. Dan seterusnya. Jadi satu kejahatan beranak pinak gitu. Itu mirip seperti apa? Kalau di film silat ya, film kungfu zaman dulu ya. Kamu bunuh papa saya. Waktu saya masih kecil, waktu saya umur 5, gitu, traumatis, papanya dibunuh. Tunggu ya, saya belajar kungfu. Udah umur 25, saya cari kamu. Wah, sekarang kita bertempur, saya bunuh kamu. Anakmu lihat, anakmu bunuh saya nanti. Saya udah tua ya, dan seterusnya. Balas-membalas. Akhirnya ada satu pembunuhan, jadi 1000 pembunuhan itu. Ya, nah itu evil propagates gitu. Tapi temannya ini bisa punya pilihan yang kedua. Yaitu apa? Dia stop di situ. Jadi dia akan menuntut temannya yang sudah ambil uangnya itu pertanggungjawaban. Jadi dia tetap lapor polisi, ya, polisi mengadakan penyelidikan, tetap di-Uber orang itu. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah, dia nggak rugikan orang lain. Dia tidak akan mengatakan kehidupan sudah merugikan saya akan rugikan orang lain. Saya nggak akan jadi orang baik lagi gitu. Seumur hidup saya akan jadi orang jahat. Karena saya belajar lah manusia itu pada dasarnya jahat. Oh tidak. Dia tetap jadi seperti dia pada umumnya. Pada mulanya tetap baik, tapi dia lebih waspada aja. Cuma dia tidak akan balas itu gitu. Dan kalau dia melakukan itu, kata Morris, ya kejahatannya stop ya. Tapi kenapa dia tidak rela? Mungkin karena ini. Karena yang nanggung kerugian orang yang tidak bersalah ini. Yang menanggung kerugian kan saya. Bener gak? Kalau saya merugikan orang lain, yang menanggung kerugian orang lain yang berikutnya itu kan. Tapi kalau saya tidak dapat uangnya saya lagi, sementara saya juga tidak ambil dari orang lain, yang menanggungkan diri saya, sedangkan saya kan tidak bersalah. Nah, kata Morris, yang dilakukan Tuhan di kayu salib adalah persis itu. Dia menyerap kejahatan itu ke dalam dirinya, dia mengambil kejahatan itu kepada dirinya, dan itu menyebabkan kejahatannya berhenti. Bayangkan kalau Allah Bapa membalas kejahatan di kayu salib ya. Wah itu kejahatannya jadi gede itu ya. Tapi enggak itu, kejahatannya berhenti di situ. Ya, terserap di tubuh Yesus. Dan apakah Allah kemudian baik-baik saja? Tidak sih, dia tidak baik-baik saja. Dia mengalami kesakitan ya. Ini menarik, Morris mengingatkan sama Yesaya pasal 42 ayat 14 ya. Di sana dikasih gambaran Allah itu ketika ingin melahirbarukan Israel ya. Allah itu ingin melahirbarukan umat Israel yang sudah hancur itu, yang sudah begitu jahat ya. Ingin dia lahirbarukan. Suatu hari mereka akan bertobat. Tapi Allah mengatakan, saya ketika melakukan itu, megap-megap. Ada istilah itu ya, megap-megap. Seperti kehabisan napas. Dan itu gambaran daripada ibu yang sedang melahirkan. Allah biasanya kan digambarkan sebagai bapak ya, Allah Bapa ya. Tapi ini Allah menggambarkan diri sebagai ibu. Dan ibu bukan yang perkasa kayak Angela Merkel gitu ya, bukan. Tapi ibu yang sedang dalam posisi yang paling vulnerable itu. Ibu yang sedang melahirkan. Aku itu megap-megap ketika melahirkan
kalian hai umatku, kata Tuhan. Ya, dalam Yesaya pasal 42-14 itu. Jadi Allah itu melahirkan kita kembali dalam kesakitan. Tapi lewat labor of love-nya dia itu, laboring itu kan istilah untuk ibu yang melahirkan ya. Dan kita punya frase itu labor of love. Dia itu membuka jalan yang baru. Membuka dunia kemungkinan-kemungkinan yang baru. Dia melahirkan suatu umat yang baru. Yang tidak sama dengan umat yang lama. Demikian pengampunan yang dilakukan Tuhan di kayu salib itu mengatakan tidak kepada fatalisme dan determinisme dari kejahatan. Kejahatan itu pasti melahirkan kejahatan lebih besar, kejahatan pasti melahirkan pembalasan, dan itu akan memperluas penderitaan dan kematian dan kehancuran dalam dunia. Itu sebabnya dunia ini doomed to fail ya, doomed to hell dunia ini. Kenapa? Karena ya kejahatan akan memenuhi dunia ini. Tapi lewat tindakan Tuhan di kayu salib, lewat pengampunan Tuhan, Tuhan menolak kepastian kehancuran ini. Ya, kepastian propagasi kejahatan itu diberhentikan sama Tuhan. Tuhan menolak necesitasnya. Dengan demikian terjadi sintesis yang lebih tinggi. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa merajalela, memenuhi bumi, lalu Tuhan berbuat sesuatu. Nah, setelah Tuhan berbuat sesuatu, keadaan tidak kembali seolah-olah Adam tidak berbuat jahat. Enggak. Kita itu kan seringkali bermimpi ya, kejahatan, keburukan, kebodohan, segala dosa. Kita bermimpi itu, kita kepingin bisa bangun dan ini seperti, ternyata mimpi buruk aja gitu. Pernah gak kita mimpi gitu? Kayak kita bisa puter balik jarum jam gitu. Banyak orang pengen gitu kan? Ya, dengan berbagai kejahatan, dosa, kebodohan, dan seterusnya. Dia kepengen puter balik jarum jam. Kalau saja saya tidak melakukan kebodohan, kejahatan, kesalahan itu di masa lampau, 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kan tidak begini keadaan. Ya, jadi kita kepingin Tuhan kasih solusi itu clean masa lalu kita itu. Jadi bersih lagi. Tapi pertobatan tidak menghapus masa lampau. Tidak menghapus masa lampau. Itu seperti gelas yang pecah, sudah dilem-lem ya, sudah dilem, gak pernah balik lagi. Setiap kepingan dibalikin lagi, dilem, gak pernah balik lagi. Saya masih ingat ada satu perumpamaan, ilustrasi orang berikan di internet itu saya masih ingat. Dia bilang gini, ada seorang anak, dia itu suka ngomongnya kasar gitu ya. Lalu kemudian papanya atau mamanya gitu kasih lihat dia gitu. Lu coba ini ya, pagerin, coba lu cat pagerin. Terus dia cat pagar ya, dia udah amplas, dia bagusin, dicat bagus. Nah. Lalu kemudian anaknya itu pada satu hari nggak tahu bikin kasar apa gitu ya, ngomong kasar itu. Terus papanya ambil satu paku ya, dia paku gitu. Ke pagar yang dicat sama anaknya itu. Loh kenapa Pak kok dipaku? Tenang, nanti dulu lihat. Terus hari berlalu ya, terus anaknya itu lagi ngomong kasar lagi tuh, kayak marah-marah lagi. Oh papanya ambil satu paku lagi, tek tek tek, paku lagi. Sampai setahun gitu. Wih pakunya banyak loh, karena dia sering marah-marah ya. Jadi pakunya banyak gitu. Terus kemudian anaknya bilang, lupa ngapain dipaku gitu? Jadi jelek pagernya, saya udah cat pulus-pulus, paku-paku, jadi jelek ini. Oke, saya cabut pakunya ya. Terus sama papanya dicabut. Karena ini udah akhir tahun ya, saya mulai paku Januari, ini udah akhir tahun. Saya cabut pakunya, cabut. Udah ya, udah saya cabut ya. Lupa ini tetap ada bekasnya itu kan, tetap jelek. Jadi kamu cabut pakunya tetap sama itu, jelek juga. Terus papanya bilang apa? Ya itulah nak, yang kamu katakan, yang kasar-kasar, yang kamu marah-marah dan segala macam itu membekaskan sesuatu, itu menancapkan paku di hati orang itu. Terus di akhir tahun kamu minta maaf sama orang itu ya. Minta maaf, memulihkan hubungan. Itu sama seperti apa? Kamu udah tancapkan paku, kamu cabut. Ya nggak ada lagi pakunya. Tapi bolongnya ya ada. Bolongnya bekasnya ya ada gitu. Kamu tancapkan pakunya 1000 kali ya akan beda dengan kalau tancapkan pakunya cuma 10 kali gitu. Beda.
Ya, bekasnya itu ada di situ. Nah sama ya, kejahatan manusia dalam hidup ini akan membekas. Ya, itu tidak dihapus sama Tuhan. Walaupun pakunya dicabut, tapi bekasnya ada. Nah itu bagaimana bisa lebih baik gitu? Ya, bagaimana lebih baik? Sintesis lebih tingginya tuh apa? Jawabannya, karena kita pernah mengalami itu. Kita pernah mengalami pengalaman diampuni. Dan kita ketika melihat bekas-bekasnya itu, ketidakutuhannya itu, kita mengetahui dari kedalaman dan kegelapan dan kematian yang seperti apa mengerikannya, Tuhan sudah membawa kita ke dalam kehidupan lagi. Jadi bekas-bekas itu akan mengingatkan kita seperti bekas-bekas penyalipan Tuhan di tangan Tuhan. Mengingatkan kita akan cinta Tuhan. Ya. Nah oke, so tugas gereja. Tugas gereja ngapain ya? Tugas gereja adalah hidup sebagai orang Kristen, kira-kira gitu ya. Tugas gereja adalah menjadi orang Kristen. Hidup sebagai masyarakat societas Dei, ya, masyarakat ilahi yang diampuni. Kita itu hidup sebagai kumpulan orang-orang yang diampuni. Kita menghidupi itu nggak sih? Mungkin enggak loh. Kita itu mungkin kepingin menjadi orang yang tidak pernah bikin salah. Kenyataannya kita selalu bikin salah. Sehingga pada kenyataannya kita itu bukan hidup sebagai orang-orang yang nggak bikin salah, tapi hidup sebagai orang-orang yang menutupi salah. Hidup sebagai orang-orang yang tidak mengakui salah. Hidup sebagai orang-orang yang merasionalisasi dan membenar-benarkan mencari alasan kenapa kita bikin salah itu. Kita hidup bukan sebagai masyarakat yang diampuni. Maka kita juga tidak memikul salib kita, menyangkal diri kita, apalagi mengikut Yesus. Ketika kita menolak untuk menghidupi hidup sebagai orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang diampuni itu. Diampuni bukan dengan lambaian tangan, udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, itu cuman gitu doang kok. Ya, tapi dengan pengakuan bahwa yang kita lakukan memang sungguh jahat. Tapi Tuhan mengampuni dengan menyerap kejahatan kita itu dalam dirinya. Ya. Nah, maka kita terpanggil untuk menghidupi ini. Menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyerap kejahatan itu akan berhenti dan tidak meluas makin lebar. Dan kalau kita melakukan ini satu sama lain ya, saya kira dunia akan menyaksikan datangnya kerajaan Allah. Dan kita tidak bisa berharap bahwa bahwa ada lembaga lain atau ada orang-orang lain yang kita bisa harapkan melakukan ini. Kalau kita tidak melakukan, lantas siapa? Kira-kira itu pertanyaannya ya. Kalau bukan kita yang jadi orang Kristen, lantas siapa? Kita tidak bisa berharap orang ateis jadi Kristen ya. Kita tidak bisa berharap orang-orang yang bukan Kristen berlaku seperti orang Kristen. Kita hanya bisa berharap diri kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diampuni, berlaku seperti orang-orang yang sudah diampuni. Dan kalau kita melakukan itu, dunia akan punya sesuatu untuk disaksikan. Dan itu esensi daripada menjadi saksi Kristus. Yaitu menjadi tontonan. Menjadi sesuatu yang disaksikan oleh dunia. Itulah esensi menjadi saksi kan? Disaksikan. Dunia akan menyaksikan kita. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang berdosa yang diampuni. Dan orang-orang berdosa yang saling mengampuni. Dan itu akan so powerful. Why? Karena dunia tidak menyaksikan itu dari tempat lain. Siapa yang bisa menyaksikan itu selain kita? Orang-orang yang diampuni. Bedanya apa orang egois? Egois itu jelek. Bedanya apa orang Kristen yang egois dengan orang non atau orang yang tidak, itulah ya, ateisme dan sebagainya yang egois gitu. Oh iya. Tadi saya ada singgung, mungkin agak terlalu cepat atau kurang penjelasan ya, saya jelaskan. Penjelasannya adalah jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah orang Kristen lebih canggih dalam menyembunyikan egoismenya. Orang ateis yang egois lebih apa adanya. Jadi egoisnya kelihatan. Itu kira-kira. Jadi orang religius cenderung lebih menyamarkan egoisnya. Karena religiusitas itu cenderung kurang simpati sama egoisme. Oke. Terus tadi saya kurang setuju dengan Leon Morris ya, yang mengenai jalan.
Gimana? Jalan hidup atau gimana. Gimana? Itu menurut saya kok kurang mendasar gitu. Kenapa bukan perubahan worldview seseorang gitu. Oke. Kalau worldview-nya berubah, otomatis jalannya berubah pasti. Nggak tentu. Nggak tentu. Okay. Di dalam pengamatan Gordon Spikman, Nicholas Wolterstorff, Harry Fernhout saya kira juga ya. Dalam beberapa artikel yang mereka tulis mengenai worldview dan schooling ya. Jadi mereka bikin penelitian mengenai sekolah Kristen, Universitas Kristen ya. Harry Fernhout, Gordon Spikman sama Nicholas Wolterstorff. Mereka mengatakan college Kristen, sekolah-sekolah Kristen, fellowship pemuda Kristen dan seterusnya. Kalau kita bikin quiz ya, worldview mereka apa gitu? Worldview Kristen. Worldview-nya, cara melihat dunia, Kristen. Tapi kalau lihat cara hidupnya, gak banyak beda sama anak college lain. Jadi kemudian kita tanya ya, mana lebih berguna sih? Lu punya worldview Kristen, atau lu punya life Kristen? Kita lebih kepengen itu kayak diri kita dan anak-anak kita tuh menghidupi hidup yang Kristen, atau cara pandang yang Kristen. Dan kenyataannya banyak orang yang punya cara pandang yang Kristen. Cara pandang yang Kristen, memang Kristen ya. Tapi gak menghidupinya. Jadi asumsi kita memang ya, asumsi orang rasionalistik ya sering. Software-nya diganti semua ngikutin. Kalau komputer gitu sih Pak. Software diganti semua ngikutin. Tapi manusia itu bukan komputer. Jadi software-nya diganti. Itu aja. Kalau diajak diskusi, pandangan-pandangan dia Kristen betul. Tapi kalau lihat kelakuannya, kok gak sama ya? Tapi saya gak bilang bahwa itu gak ada gunanya. Itu ada gunanya. Itu bisa membantu. Tapi itu bukan segalanya. Kira-kira mungkin itu. Contoh paling gampang ya. Orang itu, ini saya menggampangkan banget sih tapi kira-kira mungkin beginilah. Saya tadi baru nonton dokumenter mengenai orang kecanduan Coca-Cola itu. Ada satu perempuan, dia sejak umur 5 jadi imigran ke Amerika dari Rusia, dia tadi dari Rusia. Sejak umur 5 nyicipin Coca-Cola gitu ya. Terus kemudian umurnya sampai 20 itu. Dia tuh kecanduan Coca-Cola itu. Setiap hari dia habiskan 30 kaleng Coca-Cola. Saya hitung-hitung itu kayak 9,9 liter. Itu saya rada gak percaya sih. Saya minum air tuh gak sampai 10 liter. Minum air 4 liter aja kayaknya kebanyakan itu ya minum air ya. Tapi orang itu bisa sampai 9,9 liter per hari. Dan bukan air, Coca-Cola. Obviously dia gak minum air putih sih. Dia hanya minum Coca-Cola aja. Nah lalu kemudian waktu dokter coba menangani, itu kan dokumenter ya, jadi dokter coba menangani itu. Dan di akhir dokumenter tidak sukses menanganinya. Salah satu metode yang dilakukan adalah, dia itu harus membuang separuh dari persediaan Coca-Cola dia di rumah, yang mana itu persediaan hanya untuk 1 minggu sebetulnya, buang separuh. Lalu kemudian, kalau dia mau beli lagi, kalau dia masih butuh gitu ya, dia harus pergi beli. Lalu metode membuangnya adalah, dia bilang, yuk kalian kan udah setuju nih ya, mau bantuin dia ini lepas dari kecanduannya. Jadi kalian buka kalengnya itu, yang separuh itu kalian buka, kalian buang. Terus yang cewek itu langsung menolak gitu. Dia bilang apa? Buat apa? Buat apa dibuang gitu? Nanti saya akan beli lagi. Lalu orang yang coba treatment tuh bilang gini, loh justru itu poinnya. Kalau kamu beli lagi lebih susah kan? Jadi jatah kamu itu separuh ini, sisanya dibuang. Lalu kalau dalam minggu ini kamu kepingin banget, kamu nggak tinggal ambil dari kulkas. Kamu harus pergi keluar, beli, spend duit. Kan lebih males kan? Itu intinya. Bikin lebih susah. Nah, kayak gini. Ini apa hubungannya ya dengan worldview dan life? Hubungannya begini. Mana lebih ngefek kepada membantu orang ini lepas dari kecanduannya? Bikin
minum Coca-Cola itu lebih susah karena nggak cuma tinggal buka kulkas tapi mesti pergi ke supermarket beli apa segala macam banyak terus baru dia minum, atau dikasih tahu bahaya Coca-Cola, gulanya berapa banyak apa segala macam, lalu diindoktrinasi, dikasih nggak tahu lah musik drama. Yang mana lebih gampang gitu, yang mana lebih efektif? Yang satu itu addressing dia punya apa itu, pengetahuan, view, mungkin perasaan juga, ya, world view kan ada itu ya, pengertian, perasaan, arah hati, world view-nya diganti, atau struktur dan letak tubuhnya dia sama Coca-Cola itu loh, jaraknya dijauhin, mana lebih efektif? Kayak kira itu. Ya tentu orang pada akhirnya butuh dua-duanya ya, tapi soal view dia udah tahu, dia tanya gitu kan. Lu tahu nggak ini gulanya berapa banyak? Lu tahu nggak ini bahayanya apa buat lu? Ini ada tes darah lu nih. Insulin lu udah kayak gini. Lu udah pre-diabetik, umur lu baru 20 dan segala macam. Ini lu terusin lagi nggak sampai umur 35 udah mati lu dan segala macam. Tahu nggak dia? Dia tahu. Bisa nggak dia nggak minum Coca-Cola 30 kaleng sehari? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dalam seluruh perjalanan di dokumenter itu di cut back sampai dia paling sukses itu 20 kaleng sehari. Itu udah sukses, 20 kaleng sehari. Udah gitu relapse. Terus diapain? Kasih pengetahuan. Gak sukses, gak bisa. Dan behavioral therapy aja sampai terakhir gagal sih. Jadi di akhir dokumenter dia ya pesimis. Gak tau masih hidup gak tuh orang. Karena itu udah cukup lama dokumenterinya. Itu kira-kira jawaban saya, Pak. By the way, saya pengajar worldview di STT ya. Dan saya juga pernah merancang kurikulum Christian worldview di sebuah sekolah internasional. So, ya, saya tahu lah worldview. Dan saya pernah dalam posisi itu. Ganti softwarenya, semua beres. Tapi manusia bukan robot sih. Ganti softwarenya, hidupnya tetap sama. Yuk kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar, yang kami sudah bahas. Kiranya Engkau memberkati segala pembahasan ini sehingga kami ini boleh menjadi orang-orang yang lebih menghidupi apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Karena apa yang Engkau sudah berikan tidak diberikan oleh dunia, dan apa yang Engkau berikan akan menghasilkan kehidupan bagi kami ketika kami mengikutinya, ketika kami menghidupinya. Dan bukan hanya bagi kami, tapi juga menjadi kehidupan dan pengharapan bagi segala makhluk yang menyaksikannya, menyaksikan datangnya kerajaan-Mu itu. Kami menyerahkan apa yang sudah kami pahami, kiranya tidak tinggal dalam pemahaman, tetapi menjadi juga bagian dari perubahan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.